Oke. Ya, jadi Bapak Ibu Sarah maafkan untuk tadi masalah teknis. Nah, saya punya prinsip hidup tidak peduli jalan seperti apa yang kita lalui, yang penting dengan siapa kita berjalan. Selama kita berjalan dengan Gembala Agung yang menyerahkan nyawanya bagi kita, maka lembah kekelaman menjadi tempat yang paling aman bagi kita. Itu adalah prinsip hidup saya dan kiranya ini juga bisa menginspirasi kita memasuki tahun yang baru, tahun baru internasional maupun tahun baru sebentar yang akan kita rayakan bersama-sama kalau kita dari keturunan Tionghoa. Nah, oke, hari ini tema kita seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edwin adalah kita membahas tentang ucapan bahagia yang keenam, yaitu kita akan bicara tentang suci hati. Orang yang suci hatinya. Nah, kita akan langsung membaca Matius 5 ayat yang ke-8 ya. Kita akan langsung baca Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya bacakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau dalam bahasa Yunaninya di situ ada makarioi, yaitu diberkatilah, hoi kataroi thekardia, orang-orang yang bersih di dalam hati atau bersih hatinya, hoti karena autoi mereka, thontheon itu adalah Allah dalam bentuk objek, opsonthai mereka akan melihat. Jadi kalau diterjemahkan, diberkatilah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, kelihatannya bagian ini sederhana sekali ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. As simple as that. Kita juga sering menghafalkan, membaca ayat ini berkali-kali. Tapi sebetulnya kalau kita meneliti lebih jauh, maka ini menjadi ayat yang cukup sulit untuk ditafsirkan sebetulnya. Kalau kita mau jujur mengamati satu persatu, ayat ini sebetulnya tidak semudah yang kita pikirkan. Bahkan ada yang mengatakan di antara semua ucapan bahagia, yang paling sulit untuk dipahami adalah ucapan bahagia yang keenam. Nah, terlepas dari kita setuju atau tidak setuju, tetapi saya memandang bahwa ayat yang ucapan bahagia yang keenam ini adalah ucapan bahagia yang luar biasa agung. Nah, karena keagungannya itulah, maka kita seringkali terhisap di dalam misteri di dalamnya. Ada beberapa hal yang kelihatannya jelas, tapi begitu kita mendekati, menjadi lebih tidak jelas. Dan itulah memang cara kita membaca Alkitab ya. Kalau kita membaca Alkitab dengan terburu-buru, ngejar setoran, satu hari pokoknya 3 pasal, maka kita jarang bingung sih. Jarang bingung dengan ayatnya yang ada di Alkitab, tapi bingung dengan kehidupan sehari-hari karena kita nggak paham yang kita baca itu apa. Kita hanya kejar setoran saja. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara seperti saya membiasakan misalnya membaca satu perikop dibaca 3 kali dengan teliti, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, maka sebetulnya ayat-ayat Alkitab menjadi tidak semudah yang kita pikirkan. Tapi setelah kita bertanya, maka ayat itu menjadi lebih jelas setelah kita menemukan jawabannya. Nah, hari ini, pagi ini, saya ingin kita membedah satu persatu bagian dari ayat tadi. Dan mari kita mulainya dengan bagian ini, yaitu kata suci hatinya. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan suci hatinya, suci hatinya. Nah, saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya itu adalah suci hatinya. Nah, tapi kalau kita misalnya melihat di dalam terjemahan lain, di dalam bahasa Inggris misalnya, kita akan menemukan bahwa kata yang dipakai di sana itu kebanyakan diterjemahkan dengan kata ini, apa? Pure, murni, murni hatinya, yaitu supaya kita menjadi orang yang murni hatinya, pure heart. Nah, persoalannya adalah pure heart ini apa sih maksudnya? Ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan. Bisa berarti bersih hatinya, karena itu terjemahan hurufiahnya gitu, bukan suci hatinya tapi bersih hatinya. Nah, kata bersih di sana bisa berarti itu tulus, pure. Tidak ada motivasi-motivasi yang lain. Jadi pure heart itu diambil oleh hampir semua terjemahan bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesia terjemahan baru mengambil terjemahan suci hatinya. Berarti kalau kita boleh menafsirkan kurang lebihnya begini. Di mata para penerjemah bahasa Inggris,
kata katarioi gitu, yang tadi kita sudah lihat bersama-sama dari kata Yunani katharos, diterjemahkan itu berkaitan dengan ketulusan hati. Kalau penerjemah bahasa Indonesia lebih ke arah kekudusan hati. Nah, bedanya apa? Ketulusan dan kekudusan. Sebelum saya jelaskan mana yang benar, saya ingin menjelaskan dulu perbedaannya di mana. Perbedaannya begini, kalau kita mengambil terjemahan mayoritas bahasa Inggris, berarti itu bicara tentang sincerity, ketulusan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita ini tulus, tidak punya motivasi yang lain. Yang di luar dengan yang di dalam itu sama. Itu artinya pure heart, murni, tulus. Nah, tapi kalau kita mengambil terjemahan bahasa Indonesia, berbahagialah orang yang suci hatinya, berarti itu lebih berkaitan dengan aspek kesalehan, lebih berkaitan dengan aspek moral, bahwa hati kita ini adalah hati yang suci, hati yang bersih. Nah, mana yang dimaksud oleh Matius di dalam konteks ini? Nah, jujur jawabannya tidak mudah sebetulnya. Mana yang lebih tepat ini? Apakah yang lebih tepat itu adalah ketulusan atau sebetulnya berkaitan dengan kekudusan hati? Nah, kalau kita menilai berdasarkan dari Matius pasal 5 sendiri, dari konteks ucapan bahagia, kita akan mengalami kesulitan untuk memilih mana yang benar. Tapi begitu kita misalnya mengambil dari ayat lain di Injil Matius, di mana kata katharos muncul, maka kita bisa menemukan jawabannya. Jawabannya sebetulnya ada di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 25 dan 26. Kata katharos muncul di sana. Jadi kata katharos tidak muncul berkali-kali di dalam Injil Matius, sangat jarang muncul, dan pada waktu muncul salah satunya ada di sini. Saya bacakan Matius 23 ayat 25 sampai 26. Ini kritikan Yesus kepada orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih, juga akan menjadi katharos. Ini kritikan Yesus terhadap orang-orang Farisi, bahwa orang-orang Farisi itu hidupnya di luar kelihatannya bersih, tetapi di dalamnya tidak bersih. Nah, kalau kita bandingkan bahwa di dalam ucapan bahagia, Yesus sedang mengajarkan lifestyle, gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang Farisi. Bahkan di pasal 5 ayat 20 jelas ya, di pasal 5 Matius ayat 20. Jadi setelah Yesus mengucapkan tentang ucapan bahagia, lalu memberitahu kita garam dan terang, Yesus lalu berkata begini di pasal 5 ayat 20. Kalau hidup keagamaanmu atau kesalehanmu tidak melebihi orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak dapat masuk kerajaan surga. Jadi jelas dari konteks Matius pasal 5, Yesus sedang menyinggung tentang orang-orang Farisi. Dan itu benar. Selama Yesus berkhotbah di bukit, Yesus sedang membandingkan murid-muridnya dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, kalau memang benar demikian, maka ucapan bahagia ini juga bisa dianggap sebagai sebuah kontras terhadap kesalehan orang-orang Farisi. Nah, jika memang benar demikian, maka tidak salah kalau saya mengaitkan ucapan bahagia kata katharos di pasal 5 dengan kritikan Yesus terhadap orang-orang Farisi di pasal 23 tadi. Jadi kata katharos munculnya cuma 1, 2 kali, 3 kali di dalam Injil Matius, dan munculnya itu berkaitan semua dengan orang Farisi. Nah, dari ayat yang kita baca, perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang tadi kita baca, sebetulnya kita tidak perlu mengontraskan. Apakah katharos itu ketulusan hati atau katharos itu adalah kekudusan hati. Kita menurut saya tidak perlu membuat dikotomi yang kaku semacam itu, karena kritikan Yesus terhadap orang-orang Farisi mencakup dua-duanya. Coba kita baca sekali lagi ayatnya. Saya bacakan demikian. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Perhatikan, ini orang-orang munafik ya. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, jadi di luar kelihatannya baik, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan
dan kerakusan. Yesus memakai kata rampasan dan kerakusan, perbuatan-perbuatan yang jahat. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ini bicara tentang ketulusan, jelas ini bicara tentang ketulusan. Yang di luar dengan yang di dalam seharusnya sama. Bukan cuma yang di luar dan di dalam seharusnya sama, tapi perhatikan ayat 26, yang di dalam harus dibersihkan dulu. Nanti yang di luar akan mengikuti. Jadi Yesus berkata begini di ayat 26, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ini konsekuensinya. Jadi Yesus tidak menganggap luar dalam ini sama, tidak, sejajar, tidak. Yesus menganggapnya yang dalam lebih penting. Kalau yang dalam dibersihkan, yang luar nggak usah dipedulikan, pasti otomatis bersih. Kalau yang di dalam bersih, di luar bersih. Ini bicara tentang ketulusan, jelas. Apa yang kita tampilkan di luar harus sama dengan yang kita tampilkan di dalam. Atau apa yang ada di dalam diri kita harusnya muncul di luar diri kita. Ini bicara tentang apa? Ketulusan hati. Tapi juga ini bicara tentang kekudusan hati. Karena yang di luarnya itu dikatakan di ayat 25, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ini bicara tentang hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak kudus. Makanya kalau kita kembali pada pertanyaan yang tadi di awal, apakah kata bersih hati secara hurufiah itu merujuk kepada ketulusan hati atau merujuk kepada kekudusan hati? Menurut saya kita tidak perlu membedakan terlalu kaku. Karena dua ide itu sama-sama muncul di dalam Matius 23. Nah, untuk mendukung itu, maka saya mencoba untuk mencari kata kataros, kata bersih, yang dikaitkan dengan hati di seluruh perjanjian baru. Jadi saya mencoba untuk mencari kata kataros, bersih, yang dikaitkan dengan hati. Karena dua kata itu kan muncul di dalam Matius 5 ayat 8. Nah, ketika saya mencoba untuk menyelidiki kata kataros dan kata kardia, kata hati, muncul bersama-sama di dalam satu ayat di seluruh perjanjian baru, maka saya menemukan kesimpulannya sama dengan yang kita sudah bahas tadi. Mari sekarang kita akan lihat supaya lebih jelas ya. Kalau kita melihat kata katharos yang dikaitkan dengan hati, maka bicaranya memang tentang ketulusan hati dan bicara tentang kekudusan hati, kesalehan hidup. Saya bacakan beberapa contoh di sini. Tentang ketulusan hati, 1 Timotius 1 ayat 5, nanti ayat-ayat berikutnya bisa dibaca sendiri setelah persekutuan. Dikatakan demikian, 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Hati yang suci di sini, bahasa Yunaninya sama persis kata dasarnya, katharas kardias. Katharas berasal dari kata katharos, kardias berasal dari kata kardia. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Perhatikan kata hati yang suci itu dikaitkan dengan hati nurani yang murni, lalu dikaitkan dengan iman yang tulus ikhlas. Sudah jelas maksudnya di sini kata katharas kardias berkaitan dengan ketulusan hati sih. Bicara tentang hati nurani kita, bicara tentang iman yang tulus, dan seterusnya. Itu contoh pertama. Jadi kata katharos dan kata kardia muncul bersama-sama di dalam konteks ketulusan hati. Nah, saya memberikan contoh yang lain di 2 Timotius 2 ayat 22. Kata katharas kardias juga muncul di sana. Dan ini dia ayatnya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Dikontraskannya dengan nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dengan hati yang murni. Bahasa Yunaninya adalah katharas kardias. Perhatikan ya Bapak Ibu Saudara, kata katharas kardias di sini dihubungkannya dengan kasih, kesetiaan, keadilan, kedamaian.
dan dikontraskan dengan berbagai macam hawa nafsu. Nah, dengan demikian kita bisa tahu artinya kataras kardias itu apa. Kataras kardias itu bukan cuma masalah tulus, tetapi juga masalah kesalehan hidup, masalah kekudusan hati kita. Kekudusan hati kita itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Oke, saya ingin mencoba mengulang sekali lagi supaya kita bisa lebih paham ya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya. Kata suci hatinya di sana itu secara hurufiah artinya bersih hatinya. Bersih, kata ros. Tapi apa artinya bersih hatinya? Tidak terlalu jelas ini. Artinya apa sih bersih hatinya? Kalau hati dikatakan bersih itu artinya apa? Bisa dua. Bisa berarti hatinya tulus, bisa berarti hatinya kudus. Bisa tulus, bisa kudus. Nah, para penerjemah Alkitab, para penafsir lebih tepatnya, para penafsir Alkitab seringkali membuat perbedaan ini. Mereka memilih satu dan membuang yang lain. Memilih yang lain, membuang yang satu. Mereka ingin satu saja yang benar. Nah, tapi usaha semacam itu agak sedikit sulit dipraktekkan di ucapan bahagia. Karena ucapan bahagia itu kan cuma kumpulan ucapan. Sehingga konteksnya tidak terlalu jelas bagi kita. Karena konteksnya tidak terlalu jelas, usulan saya adalah kita melihat dari konteks khotbah di bukit secara umum. Pasal 5 sampai pasal 7. Itu penting. Kita melihatnya dari pasal 5 sampai pasal 7, Yesus mengontraskan gaya hidup murid-muridnya dengan gaya hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena memang di ucapan bahagianya tidak terlalu jelas konteksnya, kita memperbesar konteksnya, yaitu Matius 5 sampai Matius 7. Yesus mengontraskan gaya hidup pengikutnya dengan gaya hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, kalau saya mengaitkan lagi dengan konteks yang lebih luas, yaitu seluruh Injil Matius, saya menemukan kata katharos yang sangat jarang muncul di Injil Matius, ternyata muncul di Matius pasal 23 ketika Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat. Nah, di dalam kritikan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat, kata katharos muncul di sana dan mencakup dua makna, yaitu berkaitan dengan ketulusan, yang di luar dan di dalam harusnya sama, dan bicara tentang kekudusan juga. Di dalam diri orang Farisi ada banyak kerakusan, ada banyak rampasan. Itu dosa semuanya, pelanggaran. Nah, ternyata apa yang kita dapatkan dari Injil Matius tadi sejalan dengan apa yang kita dapatkan di seluruh perjanjian baru. Jadi ketika saya meneliti kata katharos dikaitkan dengan kata kardia, bersih hati, saya mendapati memang kata bersih hati dikaitkannya dengan dua hal. Satu dengan ketulusan, yang kedua dengan kekudusan. Ketulusan dan kekudusan. Jadi siapa orang yang bersih hatinya itu? Orang yang bersih hatinya itu adalah orang yang tulus. Motivasinya itu jelas. Di luar dan di dalam sama. Tetapi jangan salah ya. Di luar dan di dalam sama itu mencakup kekudusan. Saya masih ingat waktu saya dulu mau praktek pelayanan, masih mahasiswa teologi, oleh guru-guru itu kan oleh dosen dikumpulkan semua, mau praktek 2 bulan, ada yang 1 tahun. Lalu dosen saya memberi nasihat begini, kalian ini harus bisa jaga nama baik kalian di tempat pelayanan. Kalian harus jaga nama baik kampus kita. Jadi walaupun kalian di sini itu nakal, kalian di sini malas, di tempat pelayanan jangan nakal, jangan malas gitu. Lalu teman saya setelah balik ke asrama, itu ada kakak kelas saya marah-marah kan. Dosen ngajarin munafik katanya dia gitu. Ya jangan begitu. Kalau kita ini nakal di kampus, ya nanti di tempat pelayanan kita harus tetap nakal supaya kita ini jadi orang yang apa adanya. Jangan kita ini munafik. Kalau di kampus nakal, kalau di tempat pelayanan tidak nakal. Di kampusnya males, di tempat pelayanan kita rajin. Teman saya ini protes, itu namanya munafik. Terus teman saya bilang, kalau saya nggak mau, saya sekali males tetap males, sekali saya males tetap males, karena saya tidak mau jadi orang yang munafik, katanya dia begitu.
Lalu saya coba ajak bicara dia baik-baik gitu. Saya coba menjelaskan ke dia. Tapi dari contoh ini kita bisa menangkap ya, ketulusan saja itu nggak cukup sebetulnya. Tampil apa adanya itu tidak cukup. Banyak orang kan mengatakan, ya come as you are. Loh bener, datang aja apa adanya gitu kan. Allah menerima kita apa adanya. Oh bener, kita harus tampil di depan semua orang apa adanya. Iya benar, saya setuju. Tapi jangan lupa, ketulusan itu harus digabung dengan kekudusan. Jangan milih gitu. Ketulusan dan kekudusan itu harus berjalan beriringan. Sehingga kalau boleh saya contohkan praktisnya begini. Saya bukan orang yang sempurna, benar. Saya bukan orang yang sempurna. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Saya berusaha untuk tampil apa adanya. Misalnya ketika jemaat saya memuji saya, wah Pak Yakub ini orangnya sabar luar biasa, suka humor, wah pasti tidak pernah marah di rumah. Saya tahu itu keliru. Maka saya mengoreksi. Saya tidak mau dianggap sebagai orang yang wah penyabar, lemah lembut gitu. Nggak mau, karena itu nggak sesuai dengan jiwa saya. Saya bukan orang yang sabar, saya bukan orang yang lemah lembut. Itu ketulusan. Tetapi kalau saya berhenti sampai di situ, ya selamanya saya akan jadi orang yang tidak sabar, yang tidak lemah lembut. Makanya ketulusan perlu dibarengi dengan kekudusan. Saya harus mengalami pertumbuhan terus-menerus. Roh Kudus mengerjakan hati saya sehingga saya tambah lama tambah sabar, tambah lama tambah lemah lembut. Sehingga pada waktu saya tambah lemah lembut, tambah sabar, saya tampil apa adanya di dalam keluarga, di gereja, dimanapun, di mana saja saya ada, saya menampilkan diri saya yang sebenarnya, maka orang lain itu juga akan bisa melihat dua hal. Akan melihat ketulusan dan juga akan melihat kekudusan. Melihat ketulusan dan melihat kekudusan juga. Ini yang saya mau tekankan di antara kita. Nah, sekarang kita sudah tahu apa artinya bersih hati. Yaitu mencakup ketulusan, mencakup kekudusan. Sekarang saya akan menyoroti secara lebih spesifik, yaitu kata hati. Saya akan menyoroti secara lebih spesifik kata hati. Apa yang dimaksud hati di sini? Yang dimaksud hati di sini oleh Yesus sebetulnya bukan sekadar aspek emosional, tapi pusat seluruh kehidupan. Bukan cuma aspek emosional, tapi pusat seluruh kehidupan. Saya bacakan dari Injil Matius juga ya. Dan konteksnya sama. Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang kelihatannya dari luar baik, di dalamnya tidak baik. Jadi konteksnya ini mirip sekali. Saya bacakan Matius 15 ayat 7-9, lalu 18 dan 19. Saya bacakan demikian. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perhatikan ya, bibirnya dari luar kelihatannya memuliakan Allah, tapi di dalam hatinya tidak demikian. Lalu ayat 18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hati yang dimaksud di sini itu bukan sekedar perasaan, bukan sekadar aspek emosional di dalam diri kita, bukan. Yang dimaksud hati di dalam Alkitab adalah pusat kehidupan kita. Dari hati muncul kehidupan, dari hati muncul kematian. Dari hati muncul kekudusan, dari hati muncul kejahatan. Dan itulah yang dimaksud oleh Yesus di sini. Orang yang bersih hati itu bukan cuma emotionally healthy. Walaupun kesehatan emosi penting. Saya sangat prihatin dengan banyak orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, yang kelihatannya sehat secara spiritual, tapi tidak sehat secara emosional. Yang menurut saya, ya berarti spiritualnya tidak sehat sebetulnya. Tapi kalau kita mau memisahkan ini spiritual, ini emosional, maka kita sering menemukan orang-orang yang secara emosi itu tidak sehat. Tidak punya self-control misalnya. Ketika dihina orang atau dikata-katai yang tidak cenderung reaktif.
daripada responsif. Ada orang-orang yang mudah patah semangat oleh omongan orang. Ada orang yang tidak punya fighting spirit. Ada orang yang tidak optimistik pembawaannya. Nah, banyak orang yang emotionally unhealthy. Tapi saya tidak mau bicara tentang itu saja di sini. Karena kata hati itu bukan cuma bicara masalah kesehatan emosi, aspek emosional, perasaan kita. Hati itu bicara tentang pusat kehidupan kita. Orang yang bersih hatinya adalah orang yang di pusat kehidupannya dia selalu bersih. Mungkin kita pernah menonton salah satu film Julia Roberts. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pecinta Julia Roberts. Dalam salah satu filmnya, yaitu Mrs. Shofish gitu kan ya. Susah banget bacanya gitu kan. Saya sengaja buat begitu. Nanti cari salah satu judul filmnya dia. Nah, di dalam film itu ada sebuah cerita yang cukup menarik. Yaitu di sebuah desa, di sebuah daerah kawasan begitu, banyak orang menderita sakit dan tidak sedikit yang akhirnya beberapa meninggal dunia. Orang bingung bagaimana menyelesaikan kasus ini karena tiap kali minum hampir semua kena. Makanannya beda, tapi kok semua kena. Orang berpikir mungkin airnya gitu, mungkin airnya. Dan ternyata semua usaha dilakukan, persoalannya lebih parah dari yang diduga. Persoalannya itu terletak di sumber mata airnya memang. Jadi mata airnya itu memang beracun. Sehingga tidak peduli dikasih apapun, ya pada akhirnya akan membunuh orang. Karena film itu kan film lama ya. Filternya kan belum berkembang begitu rupa. Kalau sekarang di Amerika sih nggak begitu. Saya punya teman yang bekerja di PDAM Amerika dan saya tanya, bagaimana kamu mengurusi air ini? Kan ada kemungkinan ada teroris attack gitu, dikasih racun apa segala macam begitu kan. Dia bilang, ya ada kemungkinan, tetapi tiap 100 meter atau berapa puluh meter itu selalu ada filter, ada filter, ada filter. Sehingga racun separah apapun, itu kalau melewati berapa kali filter, udah jadi netral airnya. Dia bilang begitu. Wah, amazing banget. Tapi dalam film ini kan backgroundnya itu berapa dekade yang lalu. Belum ada teknologi yang semacam itu. Sumbernya parah, ya semuanya akan jadi parah. Sumbernya parah, semuanya jadi parah. Tidak peduli saudara mau apakan airnya, mau airnya dibuat ini, itu, dan sebagainya, tetap akan mematikan. Kenapa? Sumbernya memang buruk. Hati itu bicara tentang pusat, bicara tentang sumber kehidupan kita. Orang yang bersih hatinya bukan cuma emotionally healthy, bukan. Tetapi orang yang di dalam pusat hidupnya benar-benar sudah bersih. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian yang terakhir, tapi saya tidak akan membahas panjang lebar karena topik ini akan menjadi topik yang sangat panjang kalau kita mau pelajari secara lebih mendalam, yaitu konsekuensinya. Yaitu orang-orang yang bersih hatinya, yang memiliki ketulusan dan kekudusan akan melihat Allah. Nah, apa artinya melihat Allah? Apa artinya melihat Allah di sini? Lalu, apakah ini akan kita alami sekarang, akan kita alami nanti, atau dua-duanya? Jadi sekarang kita sudah mencicipi, nanti kita akan menikmatinya seutuhnya. Apa yang dimaksud dengan melihat Allah di sini, dan apakah ini dialami kita sekarang atau nanti? Mari dengan cepat kita akan melihat. Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab ya, terutama bagian yang pertama. Apa maksudnya melihat Allah? Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, maka kita akan menemukan somehow Allah itu tidak bisa dilihat, tapi somehow Allah itu bisa dilihat. Lalu kita jadi bingung, mana yang benar? Allah bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Tidak mungkin Alkitab berkontradiksi. Alkitab berasal dari Allah yang sama, sehingga artinya juga pasti tidak mungkin bertentangan satu sama lainnya. Tapi apa maksudnya? Mari sekarang kita akan lihat perbandingan ayatnya, baru nanti saya jelaskan apa maksudnya. Mari kita sekarang lihat di sisi yang kiri dari layar kita, itu ada ayat-ayat yang berbicara tentang Allah yang tidak bisa dilihat. Misalnya Keluaran 33 ayat 19 sampai 20. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu.
Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, ini ucapan Tuhan kepada Musa, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ayatnya jelas ya, Allah tidak dapat dilihat oleh manusia. Kalaupun manusia melihat, manusia akan mengalami kematian. Allah tinggal di dalam terang yang tidak terhampiri. Tapi bandingkan dengan sisi kanan, ayat di sisi kanan. 1 Korintus 13 ayat 11 dan 12. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Perhatikan ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang kita melihat samar-samar seperti dalam, nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Berarti Allah itu dapat dilihat atau tidak ya? Satu sisi dikatakan tidak dapat, satu sisi orang yang bersih hatinya akan melihat Allah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini masih tahun baru. Saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan ini terlalu dalam, karena ini very complicated issue di dalam teologi. Tapi ini dia jawaban saya yang saya coba simplify untuk kita. Jadi begini, kalau kita bandingkan ayat-ayat yang mengatakan Allah tidak dapat dilihat dan Allah dapat dilihat, maka yang menjadi pembeda sebetulnya ada beberapa poin. Pertama, yang menjadi pembeda itu adalah mati dan tidak mati. Tadi Tuhan berkata kepada Musa, tidak ada seorang pun yang melihat aku dapat bertahan hidup. Karena begitu melihat Allah, orang itu pasti akan mati. Jadi variabel pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah orang melihat Allah itu sebetulnya bisa, tapi mati gitu. Kan Tuhan bilang begini, tidak ada orang yang bisa memandang aku dan tetap hidup. Berarti kan bisa melihat Allah, tapi pasti mati. Itu yang pertama yang kita perlu pertimbangkan. Yang kedua, yang perlu kita pertimbangkan itu adalah waktu atau lokasinya. Di dalam 1 Timotius 6 tadi dikatakan Allah diam di dalam terang yang tidak terhampiri. Itu bicara tentang tahta Allah, bicara tentang surga di sana, bicara tentang tempat kediaman Allah. Nah, manusia kan di bumi ini, kan beda lokasi. Nah, nanti kita pada waktu berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, 1 Korintus pasal 13 tadi, kita kan posisinya di langit dan bumi yang baru. Di langit dan bumi yang baru atau sorga, Allah itu turun berkemah di tengah-tengah umatnya. Allah memang tidak terhampiri, tetapi dia menghadirkan dirinya di tengah-tengah kita. Kita nggak bisa menghampiri Allah, tapi Allah membawa dirinya hadir bertabernakel di tengah-tengah umatnya, sehingga kita bisa melihat Allah. Nah, tapi saya tidak mau lebih jauh dari itu, karena ini adalah isu yang misterius bagi kita. Apakah nanti kita akan melihat wajah Allah? Karena Allah itu roh. Bagaimana kita bisa melihat wajah Allah? Nah, saya menafsirkannya begini. Kalau boleh saya menafsirkan lebih jauh, saya menafsirkannya begini. Sebetulnya Allah itu tidak bisa dilihat, kecuali dia memang menginginkan kita nanti melihat. Allah itu tidak bisa dilihat karena Allah, dan kita terbatas untuk melihat itu. Tapi ketika Allah mengizinkan kita untuk melihat dia, maka Allah bukan cuma memberikan izin, tapi Allah juga memberikan karunia-Nya bagi kita. Di dalam kekekalan kita tidak mungkin mengalami kematian. Di dalam kekekalan, Allah yang tidak terhampiri membawa dirinya tinggal bersama-sama dengan kita. Di dalam kekekalan, kita yang tidak bisa melihat Allah, pada akhirnya di dalam anugerah Allah, Allah membiarkan dirinya dilihat oleh kita. Tapi apakah 24 jam
Setiap waktu kita bisa melihat wajah Allah, I don't know, I'm not sure. Karena Paulus bicara tentang melihat muka dengan muka dalam kaitan dengan pengenalan. Dalam kaitan dengan pengenalan. Jadi sama seperti aku dikenal, aku nanti akan mengenal Allah. Jadi kita melihat Allah itu bukan seperti kita pergi liburan melihat pemandangan yang indah, bukan. Tapi melihat Allah di dalam konteks lebih mengenal Allah, lebih mengenal Allah, lebih mengenal Allah. Nanti kita akan semakin mengenal Allah di dalam kekekalan. Itu maksudnya Paulus di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya terbatas sehingga saya harus berhenti sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya, saya serahkan kembali kepada Pak Edwin. Ya.